Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal P3K bagi penyuluh agama Islam terkait dengan kompetensi teknis sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB tahun 2023. Tema yang akan kita bahas di dalam video kali ini adalah terkait tajwid, terjemahan ayat, tafsir, dan ulumul Quran. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, Al-Quranul Karim diturunkan secara berangsur-angsur selama A. 25 tahun, 5 bulan, dan 15 hari, B. 24 tahun, 4 bulan, 14 hari, C. 23 tahun, 3 bulan, dan 13 hari, D. 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quranul Karim diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jawaban yang tepat adalah D. Kita masuk soal yang berikutnya. Ulumul Quran terdiri dari 2 kata, yaitu A. Ilmu dan Al-Quran, B. Ulum dan Al-Quran, C. Alam dan Al-Quran, D. Al-Quran dan hadis. Ulumul Quran terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Jawaban yang tepat adalah B. Soal berikutnya, apakah yang menjadi objek kajian dari ulumul Quran? A. Kandungan Al-Quran, B. Majaz Al-Quran, C. Keindahan bacaan Al-Quran, D. Al-Quranul Karim. Yang menjadi objek kajian dari ulumul Quran adalah Al-Quran. Soal berikutnya, tujuan mempelajari ulumul Quran yang paling tepat yaitu A. Tujuan eksternal, yaitu untuk membentengi dari pengaburan Al-Quran. B. Tujuan internalnya, yaitu untuk memahami kandungan Al-Quran. C. Untuk memahami Al-Quran sekaligus menjaganya dari pengaburan. D. Untuk memahami ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Tujuan mempelajari ulumul Quran yang paling tepat adalah C, yaitu untuk memahami Al-Quran sekaligus menjaga dari pengaburan. Soal berikutnya, hukum mempelajari ulumul Quran adalah A. Fardu, B. Fardu kifayah, C. Sunnah, D. Mubah. Hukum mempelajari ulumul Quran adalah fardu kifayah. Soal berikutnya, pada masa Nabi Muhammad SAW, ulumul Quran itu A. Sudah dipraktekkan dan sudah ada, B. Belum ada sama sekali, C. Ada tapi hanya Nabi tidak tahu, D. Sudah dipraktekkan tetapi belum disebut ilmu tersendiri. Pada masa Rasulullah, ulumul Quran itu sudah dipraktekkan tetapi belum disebut ilmu tersendiri. Soal berikutnya,
Pada masa sekarang, ilmu Al-Quran A. dipelajari di sekolah-sekolah Islam, B. hanya dipelajari di pondok pesantren, C. dipelajari perguruan tinggi dan instansi tertentu yang fokus pada pengembangan ilmu Al-Quran, D. terus dikaji dan dikembangkan hingga melebihi perkembangan ilmu-ilmu lainnya. Perkembangan dari masa ke masa atau sekarang ini, ilmu Al-Quran adalah dipelajari di perguruan tinggi dan instansi tertentu yang fokus pada pengembangan ilmu Al-Quran. Soal berikutnya, arti Al-Quran secara bahasa adalah A. bacaan, B. masa, C. hafalan, D. himpunan. Arti Al-Quran secara bahasa adalah bacaan. Soal berikutnya, banyak para ulama menyebutkan bahwasannya ilmu ulumul Quran disebut juga dengan A. ulumul qiraah, B. usul tafsir, C. ulumul tafsir, D. usul Arabi. Sebagian besar ulama menyebutkan bahwa ilmu ulumul Quran disebut juga dengan usul tafsir. Soal berikutnya, telah banyak ulama yang menuliskan tentang ilmu ulumul Quran. Salah satunya adalah Al-Imam As-Suyuti dengan karyanya yang monumental yang berjudul A. Al-Itqan fil Ulumil Quran, B. Al-Burhan fil Ulumil Quran, C. Mukhtasar fil Ulumil Quran, D. Fusulun fil Ulumil Quran. Karya Imam Al-Suyuti tentang ilmu ulumil Quran yang monumental berjudul Al-Itqan fil Ulumil Quran. Soal berikutnya, pilihlah dua karya ulama mutaakhirin Syekh Said At-Tayar mengenai ilmu ulumul Quran. A. Al-Itqan fil Ulumil Quran, B. Al-Burhan fil Ulumul Quran, C. Mukhtasar fil Ulumul Quran, D. Fusulun fil Ulumul Quran. Dua karya ulama mutaakhirin yaitu Syekh Said At-Tayar mengenai ilmu ulumul Quran adalah Mukhtasar fil Ulumul Quran dan Fusulun fil Ulumul Quran. Soal berikutnya, bab awal mengenai ulumul Quran yaitu bab yang mempelajari di mana turunnya Al-Quran, atau pada bab A. Makiyah dan Madaniyah, B. Waqaf dan Ibtida, C. Masih dan Mansuh, D. Muhkam dan Mutasyabih. Bab awal mengenai ulumul Quran yaitu bab yang mempelajari di mana turunnya Al-Quran atau dikenal dengan bab Makiyah dan Madaniyah. Soal yang berikutnya, surat yang diawali dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu adalah salah satu ciri dari surat A. Makiyah, B. Madaniyah. Ya, jawabannya adalah Madaniyah. Soal berikutnya,
ilmu yang mempelajari tentang turunnya Al-Quran, yaitu A. Makiyah dan Madaniyah, B. Waqaf dan Ibtida, C. Masih dan Mansukh, D. Nuzulil Quran wa tartibuhu. Ya, jawaban yang tepat, ilmu yang mempelajari tentang turunnya Al-Quran, yaitu dikenal dengan ilmu Nuzulil Quran wa tartibuhu. Soal berikutnya, Al-Quran diturunkan dengan dua cara, yaitu yang pertama diturunkan secara langsung 30 juz di A. Baitul Izzah, B. Baitul Maqdis, C. Sidratul Muntaha, D. Ars. Al-Quran diturunkan dengan dua cara, yaitu yang pertama diturunkan secara langsung 30 juz, yaitu di Baitul Izzah. Soal berikutnya, pendapat yang masyhur mengenai turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad diturunkan selama A. 23 tahun, B. 22 tahun, C. 21 tahun, D. 24 tahun. Ya, pendapat yang masyhur mengenai turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Rasulullah yaitu selama 23 tahun. Soal yang berikutnya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam A. 3 huruf, B. 28 huruf, C. 7 huruf, D. 27 huruf. Dalam hadis Nabi Muhammad disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Soal yang berikutnya, ilmu ulumul Quran yang mempelajari kapan berhenti dan mulainya suatu kalimat dalam Al-Quran dibahas dalam bab A. Makiyah dan Madaniyah, C. Waqaf dan Ibtida, C. Masih dan Mansukh, D. Nuzulul Quran. Ilmu ulumul Quran yang mempelajari kapan berhenti dan mulainya suatu kalimat dalam Al-Quran dibahas di dalam bab Waqaf dan Ibtida. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini. Kita akan lanjutkan membahas soal-soal P3K di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita. Tetap semangat, semoga kita semua lulus seleksi P3K. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.